maning di channel Mas Mitra Alam Sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sehat sejahtera semuanya. Tapi pun ya pun. Oke, pemirsa semuanya, penonton channel Mas, sudah lebih dari seminggu ini saya tidak membuat konten karena sempat berkontemplasi terhadap bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saya ikut berduka cita terhadap korban yang meninggal dan tentunya juga berdoa terus untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan supaya kuat terus menghadapi tantangan dan perubahan zaman maupun alam yang begitu cepat terjadi akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong soal kontemplasi, saya sempat mengevaluasi diri saya ya, apakah sampai saat ini, sampai umur saya setua ini, sampai kepalanya botak dan berambut putih, apakah segala sesuatu yang sudah saya lakukan itu benar, selaras dengan alam. Namun begitu, saya tetap meyakini bahwa apapun yang kita lakukan selama selaras dengan alam, pasti kita akan menjadi sehat dan sejahtera. Satu hal dalam kontemplasi, kita sering lupakan lingkungan kita. Sering kita lupa juga mengenal apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi terhadap apa yang kita perlakukan terhadap lingkungan kita, termasuk hewan-hewan di sekitar kita. Termasuk diantaranya, karena saya memelihara kalkun, termasuk bagaimana mengenal kalkun itu harus betul-betul kita pahami. Oleh karena itu, tema dalam konten kali ini saya akan mencoba lebih dekat mengenal kalkun, terutama jenis kelaminnya. Kalau kita mengenal jenis kelamin kalkun, nanti kita bisa menjadi lebih bijak. Bagaimana kelakuan, apa ciri-cirinya, dan apa yang dilakukan mereka dengan jenis kelamin yang berbeda ini. Berbeda dengan ayam, kalkun mempunyai beberapa ciri khas. Kalau gajah itu badannya besar, ekornya pendek, hidungnya panjang. Kalau kalkun badannya besar, lehernya panjang, kakinya juga panjang. Kemudian ada ciri lain kalkun jantan ya. Ini memiliki yang namanya gelambir. Gelambir itu ini ya, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu pial. Ini pial, gelambir. Terus ada yang namanya karungkel. Karungkel itu tonjolan-tonjolan kecil di kulit kepala dan leher, berwarna-warni, mirip-mirip pilus itu loh, camilan ringan. Ada lagi yang unik, yaitu ada jengger atau snut ya. Nah, bedanya dengan betina, jengger ini ya, snut ini bisa memanjang dan apa namanya, bisa gelambir gitu ya, bisa jatuh ke bawah ya. Nah, kapan dia akan jatuh dan kapan akan mengkeret? Nah, pada saat dia mengkeret seperti ini, jadi posisinya baru dalam keadaan yang kurang nyaman ya, atau stres. Sedangkan kalau dia merasa happy ya, termasuk kepengen menunjukkan kegagahannya kepada betina, dia akan memanjang, akan begini.
Ya, ini bedanya dengan ayam. Bedanya juga dengan yang betina ya. Nah, ada lagi yang ciri khas di kalkun ini. Di leher bagian bawah ini ada namanya ini jenggot. Ini menunjukkan ciri khas jantan. Ada jenggot, jantan itu ada ini snut. Nah, jengger ya yang bisa mulur ya. Untuk jantan juga ada yang unik ya. Bisa dilihat di sana. Itu bulunya ya. Yang di samping itu bisa mekar turun sampai ke tanah. Bunyi seret seret. Nah, itu dia baru ingin menunjukkan kegagahannya kepada betina-betina di sekitarnya. Juga ekornya, bulunya itu bisa mekar. Ini adalah suara khas kalkun jantan. Itu ciri khas jantan. Sekarang kita lihat ya bedanya dengan yang betina. Nah, ini kalkun betina. Dengan jantan bedanya sangat mencolok. Yang jantan jauh lebih besar, beratnya dari 5 kilo sampai bisa 12 kilo bahkan 13 kilo. Sedangkan yang betina yang ada di Indonesia rata-rata 3 sampai 4,5. Kadang-kadang ada yang 5 kilo. Perbedaan lain dengan yang jantan. Yang betina sama-sama ada jenggernya atau senutnya, tapi senutnya ini tidak berkembang, kecil aja, nggak bisa ngelambreh ke bawah senutnya. Nah, ini ada gelambirnya juga, relatif lebih tidak terang, relatif pucat dan nggak begitu besar. Berbeda dengan yang jantan ini. Juga yang betina itu nggak ada jenggotnya, nggak ada jenggotnya di sini. Kadang-kadang yang betina ini juga ada jenggotnya dan gelambirnya agak besar. Menurut saya itu ciri-ciri kalkun bencong ya. Terus ada yang berbeda. Pada umumnya betina itu bulunya tidak bisa mekar kayak jantan ini ya. Bulunya nggak bisa jantan. Nah, ekornya juga nggak bisa mekar bulunya. Jauh berbeda. Kekecualian juga kalau dia ada tipe-tipe yang setengah jantan setengah betina, dia bisa kadang-kadang menurunkan sayap dan bulu ekornya bisa mekar seperti ini. Nah, ini ya si jantan mendekati, dia sudah birahi dengan betinanya. Apakah sebetinanya dia mau? Kita lihat ya. Ya. Nah ya. Ini si jantan sudah siap mengawini ya, dengan bergaya. Tadi lihat jenggernya tuh panjang begini. Ada yang mengatakan kalkun itu ngeri, galak. Ternyata tidak. Walaupun ini dia mau dilus-lus. Ya, sekali dia ini tentunya sangat jinak dengan manusia. Apalagi kalau setiap hari kita mau memberi makan. Kita dewasa semua, sudah bertelur dan sudah beberapa kali telurnya menjadi anak kalkun alias menetas ya. Sekarang kita lihat dengan kalkun yang kecil yang umurnya mendekati 2 bulan, bagaimana membedakan antara jantan dengan betinanya. Ini anakan kalkun tetasan pertama dari indukan yang ada di sana tadi ya. Ini menetas pada tanggal 7 Oktober tahun 25. Sekarang tanggal 2 Desember tahun 25. Jadi 2 bulan kurang 3 hari. Apakah ini bisa kita lihat jantan betinanya? Bisa kita dekatkan, kita tangkap. Dari postur tubuhnya sudah bisa terlihat ya. Umumnya jantan itu pertumbuhannya lebih cepat sehingga terlihat lebih besar. Kita coba berapa jantan umur 2 bulan kurang 3 hari ini.
Ya, ini hampir 1,3 kilo. Ya. Hampir 2 bulan 1,3 kilo. Cukup berbobot ya. Cukup cepat pertumbuhannya, cukup bagus. Nah, kita lihat yang agak sulit dibedakan adalah di sini kalau sepintas apakah ini jantan atau betina. Tetapi dari suaranya bisa kita lihat, ini suaranya lebih besar. Nah, frekuensinya lebih rendah, gitu ya. Nah, terus kemudian dari senutnya ya, dari cenggernya, dari cenggernya kita bisa lihat bahwa ini lebih besar dibandingkan yang betina, terutama pangkalnya lebih lebar. Nah, ini menunjukkan jantan. Kakinya juga lebih panjang dari yang betina, ya. Tentunya posturnya sangat nyata bedanya. Kita coba tangkap yang betina. Ya, ini kita bedakan ya. Ini umurnya sama, ya betina kepalanya lebih kecil, warnanya lebih pucat, betina, jantan lebih terang, lebih kemerahan, dan senutnya, cenggernya. Ini dari ujung sampai ke pangkalnya itu semua kecil, sedangkan yang jantan itu ujungnya kecil, tapi di pangkalnya agak membesar. Ini ciri-ciri jantan. Berapa bobotnya yang betina? Kita coba timbang. Suaranya terlihat ya, ngek ya, betina ya. Beratnya hampir 1 kilo. Yang jantan lebih berat, 1/4 kilo lebih tadi ya. Kita lihat perbedaan jantan dan betina untuk umur yang lebih muda lagi. Ini kalaupun lebih muda, menetas pada tanggal 21 Oktober tahun 25, jadi umurnya 1 bulan lebih 11 hari ya. Selisih hampir 2 minggu. Kita lihat apakah bisa kita bedakan antara jantan dan betina. Yang sudah paham dan sudah mengenal kalkun sangat cepat ya untuk bisa melihatnya. Tapi awam pada umurnya masih bingung, mana sih yang jantan, mana yang betina. Kembali lagi dari postur tubuh. Pada umumnya yang besar ya itu jantan, kakinya lebih besar, kepalanya lebih besar, badannya lebih besar. Yang kedua dari senutnya, dari cenggernya tadi itu ya. Nah, kita lihat ini yang pasti jantan ya. Ini pasti jantan. Nah, ini pasti jantan. Suaranya gitu ya. Kok ya. Nah, ada koknya. Itu jantan ya. Dari suaranya. Badannya lebih besar ya. Nah, ini dari kelambirnya belum begitu terlihat ya. Dari karungkalnya juga belum, tapi juga bisa terlihat dari senutnya ya. Nah, ini ujungnya lancip, pangkalnya melebar, membesar. Ini jantan. Nah, kita bedakan dengan yang betina ya. Tolong pegang dulu bentar. Pasti betina. Ya, ini belum keluar suaranya, tadi keluar ya. Bunyi, nggak mau ya. Oke, ya, kelihatan suaranya cicit ya. Ini betina, pasti 100% ya. Ini dari senutnya lebih kelihatan kecil ya, kita bedakan. Nah,
ini tadi yang jantan ya, ini pasti betina ya, karena senutnya tuh dari ujung sampai ke pangkal semua kecil. Nah ya, juga warna ininya lebih pucat, lebih terang ya, penampilannya, posturnya lebih kecil. Nah kalau yang tengah ini ya, nah ini juga bisa dipastikan ini jantan ya. Nah ya, ininya ujungnya tuh kecil ya, ujungnya kecil tapi pangkalnya melebar besar. Ini ciri-ciri jantan. Suaranya tadi juga terlihat ya, ini lebih, suaranya lebih besar tuh, ini suara betina cicit. Nah kalau yang jantan, nah ini suara jantan kok 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 ya. Nah ini juga ini, ayo bersuara ayo. Wah nggak mau bersuara. Oke, ini yang umur 1 bulan 11 hari. Nah, masih bisa terdeteksi jantan betinanya. Sekarang adiknya lagi. Ini kalkun umurnya 4 minggu ya, menetas tanggal 4 November tahun 25. Jadi 28 hari. Apakah bisa kita lihat jantan betinanya? Kita cek. Kalau saya bisa. Nah, sombong nih ya, saya bisa. Tapi awam masih sulit untuk mengenal ini jantan atau betinanya. Sebetulnya sangat mudah ya. Pertama lihat aja posturnya besar ya, suaranya agak lebih ngebas gitu ya, pasti jantan. Kemudian warnanya agak kemerahan, itu juga biasanya jantan. Kita lihat yang posturnya besar ini ya. Nah ini putih nih. Ini coba lihat, ini jantan atau betina. Wah, ini dari suaranya ini betina ya. Ininya juga kecil tuh, dari ujung sampai pangkal kecil ya, warnanya relatif pucat. Ini penampakannya, posturnya lebih besar. Kita lihat yang jantan. Nah ini ya terlihat cukup jelas ya. Betina ya, ayo bersuara. Nah, jadi suaranya lebih besar nih, lebih ngebas. Nah, oke, nggak mau bersuara karena dari dianya terlihat ya. Dari senutnya nih kelihatan ini pangkalnya lebih besar ya. Tuh, pangkalnya lebih besar dibandingkan ujungnya. Kalau ini dari ujung sampai pangkal sama ya, kecil semua. Ini jantan. Ini betina. Umurnya 1 bulan 4 minggu. Kita lihat yang lebih kecil lagi. Ya, ini kalkun yang menetas pada tanggal, ada yang 12, ada yang 15, dan ada yang 18 November. Jadi baru sekitar 2 minggu ya rata-rata. Ya, ini udah kelihatan jantannya nih ya. Mencolok, ininya besar. Tuh ya. Nah, senutnya lebih besar dan badannya besar. Nah, kakinya cukup panjang ya. Nah, mulai terlihat agak kemerah. Sekarang yang betina. Nah, ya suaranya melengking ya. Nah betina tuh ini apa namanya, senutnya masih kecil sekali ya. Ini yang atas tanggal 15, 2 mingguan ya, sama yang kelihatan besar-besar ini ya. Nah yang gede ini kelihatan jantan ya. Tuh, nah ini. Nah ini kelihatan jantan, ini udah jantan ini. Itu yang hitam tuh kelihatan jantan ya. Ini betina ini. Tuh suaranya beda ya. Ininya kecil sekali. Oke, itu sepintas tentang cerita kalkun yang jantan dan yang betina. Intinya, jika kita lebih awal bisa mengenal jantan betinanya, kita bisa memperbanyak kalkun ini dengan lebih pasti. Karena nanti akan diceritakan bagaimana cara memperbanyak kalkun dengan sistem sexing rasio yang benar. Jadi perbandingan jantannya berapa, betinanya berapa, nanti lebih lanjut akan kita ceritakan dalam video berikutnya.
Makanya jangan lupa bunyikan loncengnya, serta jangan lupa subscribe, share, dan like agar ini lebih menjadi bermanfaat.